Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hafidz Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi nilai siswa pada aplikasi Rapot Digital Madrasah atau RDM. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung ke tutorialnya. Pertama kita buka Chrome dulu. Lalu kita masukkan website dari RDM Madrasah kita masing-masing. Dalam video ini saya menggunakan aplikasi RDM Madrasah saya, yaitu Madrasah Aliyah Raudatul Ulum Meranti. Kita masukkan dulu. Lalu kita klik enter. Nah, ini adalah tampilan login dari RDM. Di sini sudah ada di menu ini nama sekolah kita, Madrasah Aliyah Raudatul Ulum Meranti. Pertama itu kita disuruh memasukkan username dan password. Nah, saya akan menggunakan akun saya untuk login di aplikasi RDM ini. Tahun, semester sudah betul. Lalu kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi RDM ini. Tidak terlalu banyak dan saya rasa pasti mudah bagi guru untuk mengisi nilai siswa. Ada dashboard. Nah, di sini adalah kelas yang ada di madrasah kita masing-masing dan semua ini harus kita isi. Ini ada 9 kelas. Dalam video ini saya akan mencontohkan di kelas MIPA A untuk mencoba mengisi nilai mereka. Kita buka dulu. Oke, kita berada di kelas 10 MIPA A dengan wali kelasnya itu Bapak Firmansyah. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke. Nah, di bawah ini adalah daftar siswa di kelas 10 MIPA A. Di sini ada 17. Jadi ada 17 siswa yang harus kita berikan nilai. Bagaimana cara memberikan nilainya? Kita langsung ke menu yang paling atas. Ada beranda bobot, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Kita pertama itu ke bobot dulu. Di menu bobot ini kita harus membagi nilai harian dengan nilai PAS atau PAT itu berapa persen pembagiannya. Biasanya itu di setiap madrasah itu sudah ditentukan. Di sini sudah ada nilai hariannya, ambil 70%, nilai PAS dan PAT-nya itu adalah 30%. Jadi nanti nilai harian keseluruhan itu akan diambil 70%. Dinilai PAS atau PAT-nya itu hanya mengambil 30%. Jika sudah betul, kita klik simpan. Nah, ini di menu sebelah kanannya itu, ini nilai KKM ada 75 dan ini adalah rentang nilai. Jika Bapak dan Ibu itu siswa itu satu siswa diberikan nilai akhirnya itu 80, maka predikat nilainya itu adalah C. Dan seterusnya. Jika nilainya 83 sampai 91, maka predikatnya itu adalah B. Setelah ini selesai terisi, kita langsung ke nilai pengetahuan. Nah, ini adalah nilai pengetahuan. Kita fokus ke menu ini. Ini ada nilai harian atau PH dan di sini ada nilai PAS atau PAT. Pertama itu Bapak dan Ibu itu mengisi di nilai harian dulu di sini. Ini adalah daftar siswanya. Bapak dan Ibu itu memiliki dua opsi cara mengisinya itu. Pertama itu secara manual, yang kedua itu dengan template. Saya akan mencontohkan satu persatu dari kedua cara ini biar Bapak dan Ibu tidak bingung.
Pertama itu kita coba menambah nilai siswa itu dengan manual. Kita klik tambah. Nama nilai. Nama nilai ini Bapak dan Ibu kasihkan itu judulnya itu PH 1. Jika itu adalah nilai harian pertama dan seterusnya. Jika nilai harian itu sudah yang ke-7, maka di sini judulnya itu PH 7. Materi singkat itu adalah materi yang Bapak dan Ibu ajarkan di PH 7 itu apa? Kita masukkan di sini. Saya contohkan aja, misalkan di materi singkatnya itu dinasti Umayyah. Ini misalkan aja ya. Nah, di sini adalah menu nilai. Jadi Bapak dan Ibu itu secara manual itu mengisikan nilainya itu satu persatu. Misalkan Ailiki Fajriyah ini kita kasihkan 80 misalkan. Alif Rahman kita masukkan 78 misalkan contoh. Sebenarnya untuk siswa ini masih proses pengeditan oleh admin untuk pengisian NISN. Jadi nanti setelah admin itu mengisi lengkap data siswa itu, NISN di sini akan secara otomatis muncul. Alif Ramadan 85 ini misalkan, dan seterusnya sampai ke bawah. Misalkan Bapak dan Ibu itu mau memberikan nilai yang sama untuk semua siswa ini, misalkan aja tanpa mengetik satu persatu, kita klik di sini nilainya. Misalkan kita mau kasihkan semua siswa ini 17 orang ini nilainya itu adalah 85, maka kita cukup klik di menu ini, menu nilai 85. Maka secara otomatis seluruh siswa itu akan mendapatkan nilai 85. Setelah ini selesai, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk menyimpannya. Kita klik save change. Nah, di sini maka secara otomatis itu akan muncul nilai PH 1 dari siswa yang telah Bapak Ibu input nilainya. Misalkan nanti Ibu mau input nilai lagi, nilai harian di PH 1, PH 3 dan 4, caranya sama. Diklik menu tambah. Nama nilai itu karena PH 1 sudah, maka selanjutnya itu adalah PH 2. Sama materi singkatnya diisi. Misalkan Khalifah dinasti Umayyah. Sama di sini caranya seperti tadi. Jika Bapak dan Ibu ingin mengisikan nilainya secara sama, tapi nggak mungkin sama. Misalkan mau semua siswa itu diberikan nilai 80, kita tulis 80, maka secara otomatis seluruh siswa itu akan mendapatkan nilai yang sama. Kalau Bapak dan Ibu mau mengisikan nilainya berbeda-beda, maka di sini kita kosongkan saja. Kita isi misalkan Ailiki Fajriyah nilainya 79, Alif Rahman itu 95, dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini hanya sebagai contoh saja, maka saya samakan saja semuanya. Klik save change. Nah, maka secara otomatis akan muncul di sini. Itu adalah tutorial mengupload nilai siswa secara manual. Kedua itu, misalkan Bapak dan Ibu itu tidak mau manual, ada cara yang kedua itu dengan memakai template. Pakai template itu kita pakai menu yang upload. Kalau yang manual itu klik tambah. Kalau mau menggunakan template, kita menggunakan fitur ini upload. Kita klik. Kita download dulu templatenya yang ada di sini. Download. Kita tunggu sampai selesai. Ini close dulu nggak apa-apa. Kita buka dulu aplikasinya ini yang di Excel.
Jangan lupa enable dulu editingnya. Nah, ini adalah menu template. Kalau kita pertama tadi itu secara manual, kita itu menggunakan secara template. Pertama itu Bapak dan Ibu itu mengisikan nama di sini, nama PH-nya. Karena tadi kita di secara manual itu mengisikan PH1, PH2, maka di template ini kita cukup lanjutkan saja, yaitu di PH3. Kita jangan tulis manual ya Bapak dan Ibu. Di sini ada pilihannya. Kita pilih PH3. Baru di sini kita ketikkan materinya itu. Misalkan itu ini hanya sekedar contoh ya. Di menu nilai kita isikan sama yang seperti di secara manual tadi itu di aplikasi RDM. Kita masukkan misalkan 80, 79, 85 dan seterusnya. Karena di sini hanya sebagai contoh, maka saya samakan aja nilainya 80. Setelah ini terisi, maka template ini kita upload di aplikasi RDM. Kita save dulu. Kita save dulu supaya tidak hilang. Nah, kita langsung masuk lagi ke aplikasi kita di RDM. Kita klik upload. Kita klik ini. Letakkan file atau upload di sini, kita klik satu kali. Nah, di sini kita cari Excel yang barusan kita isi. Tadi saya menyimpannya di folder ini. Template nilai harian. Kita klik open. Kita tunggu dulu. Sukses. Kita cek. Nah, secara otomatis PH3 tadi yang kita pakai Excel itu juga masuk. Nah, ini adalah pilihan Bapak dan Ibu itu mau mengisi nilai siswa itu secara manual, diklik tambah ini, ataupun mengisi nilai siswa itu dengan template ada di fitur upload ini. Setelah ini sudah terisi semua, kita kembali. Di sini sudah ada nilai harian. Selanjutnya kita isi nilai PAS atau PAT. Kita klik ini dulu. Nilai PAS dan PAT, kita kembali. Nah, ini adalah menu dari nilai PAS dan PAT. Caranya juga sama Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu itu mau mengisikan nilainya itu secara manual, ada di menu simpan. Kalau mau mengisikan nilainya itu secara upload ataupun secara dengan Excel tadi, secara template, maka ada di menu upload. Sini juga masukkan nilainya itu misalkan 80, 90 dan sebagainya. Caranya juga sama Bapak dan Ibu. Kalau mau menyamakan semuanya ada di ini. Kita samakan aja sebagai contoh, klik simpan. Kalau sudah selesai, kita klik kembali dulu. Kita sudah isi nilai raport, sudah nilai harian udah, nilai PAS PAT udah. Setelah ini selesai, Bapak dan Ibu pilih ke nilai keterampilan. Cukup loading. Di sini ada 3 pilihan, ada portofolio, ada proyek, dan unjuk kerja. Misalkan portofolio, sama cara ngisinya itu yang seperti awal. Mungkin ini cukup Bapak dan Ibu tutorial dari saya. Saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah paham. Jangan lupa sebelum
Bapak Ibu close setelah nilainya sudah terisi semua, baik dari pas maupun dinilai harian, jangan lupa klik kirim dulu agar nanti nilainya itu masuk ke menu wali kelasnya. Baiklah, terima kasih waktunya Bapak dan Ibu. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.